Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Tentu ada banyak hal yang akan kita lakukan sepanjang hari ini, bukan? Dan karenanya marilah terlebih dahulu kita teduhkan hati dan pikiran kita dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, betapa hati kami bersyukur dan berlimpah dengan sukacita sebab kami menyadari oleh anugerah dan kemurahan-Mu kami masih boleh menikmati hari ini, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam semua tugas pekerjaan dan aktivitas kami, betapa kami menyadari kami membutuhkan Tuhan yang memberkati kami dan menolong kami dalam kami menjalani sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Dan karenanya, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengarahkan hati dan pikiran kami kepada kehendak-Mu, dan biarlah firman-Mu yang menuntun kami agar kami hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi hari ini berjudul Sahabat Dunia, dan pembacaan Alkitab terambil dari surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 4 hingga 10. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makna persahabatan menunjukkan relasi yang akrab, saling terbuka, dan saling mempengaruhi. Namun, bagaimana apabila seseorang bersahabat dengan dunia? Ia akan membuka diri seluas-luasnya dengan nilai-nilai dunia. Nilai-nilai dunia tersebut diakrabi dan dijadikan pedoman serta inspirasi utama dalam kehidupannya. Karakteristik nilai-nilai dunia dijiwai oleh semangat untuk menundukkan, mengalahkan, dan menguasai. Ia ingin berada di tempat yang teratas dengan cara merendahkan atau mengalahkan orang lain. Karena itu, tidak mengherankan orang-orang yang bersahabat dengan dunia tidak mampu menghargai orang lain. Mereka sering terlibat konflik, memusuhi orang-orang yang tidak sependapat, seajaran, dan seagama. Mereka menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan.
Salah satunya adalah menyebarkan fitnah. Demikian kita baca pada ayatnya yang ke-11. Saudara, umat percaya tidak bebas dari pengaruh kuasa dunia. Karena itu, kita semua membutuhkan Roh Kudus untuk menerangi kesesatan dalam batin yang terdalam. Akar dosa, kesombongan, dan ambisi untuk menguasai perlu dipatahkan. Kita semua membutuhkan pengudusan oleh darah Kristus. Orientasi persahabatan dengan dunia perlu diubah menjadi persahabatan dengan Allah. Sebab relasi persahabatan akan menentukan dasar, arah, dan tujuan hidup kita. Realitas dunia tidak bisa kita hindari atau elakkan. Namun, kita bisa mengkritisi, menyeleksi, memilih, dan memilah nilai-nilai dunia dalam terang firman Tuhan. Kiranya renungan pagi ini boleh senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai iman yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Semakin kita mendalami firman Tuhan, semakin kita bersandar dan berjalan pada arah yang ditujukannya, maka semakin kita mendekat dalam relasi dengan Allah dan semakin kita menjaga jarak, bahkan menjauhi persahabatan dengan dunia. Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hanya karena anugerah dan berkat-Mu, kami semua menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik kepunyaan-Mu. Engkau menempatkan kami di tengah-tengah dunia. Relasi dengan sesama, perjumpaan-perjumpaan kami dengan nilai-nilai yang ditawarkan dunia akan senantiasa mempertemukan kami dengan berbagai hal yang dapat saja menjauhkan kami dan mencondongkan hati kami kepada dunia dan menjauh dari Tuhan. Karena itu kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa menjaga hati dan pikiran kami, mengarahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Mampukan kami untuk bersikap kritis dan menilai segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kami melalui terang firman Tuhan. Bimbinglah kami dan teguhkanlah hati kami agar kami tidak salah menentukan arah dan mengambil keputusan dalam segala sesuatu yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Hanya oleh pertolongan-Mu dan hanya karena tuntunan-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk dapat terus berjalan dan melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami. Juga dalam perjumpaan kami bersama keluarga kami, dalam perjumpaan dengan sesama kami, dalam tugas dan pekerjaan kami, dalam seluruh aktivitas kami. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan tempat kami berharap dan bersandar. Kami mohon berkat Tuhan untuk kesehatan kami semua. Biarlah kami boleh senantiasa memiliki tubuh yang sehat, agar kami dapat bekerja dengan baik dan berkarya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi saudara kami yang saat ini masih harus beristirahat ataupun menjalani perawatan di rumah sakit karena keterbatasan fisik dan kelemahan tubuh oleh sebab berbagai penyakit, Tuhan yang menolong, menyembuhkan dan memulihkan, memakai tangan-tangan yang memiliki kekuatan dan kemampuan dan keterampilan untuk mengatasi segala sakit penyakit
para dokter, para medis, rumah sakit, dan juga dukungan keluarga. Kiranya semua itu boleh menolong agar saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit boleh segera dipulihkan. Tuhan, hidup kami adalah milik Tuhan. Tolong kami untuk menggunakan dan mengisi kehidupan kami juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.